Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini tentang Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Ini adalah kisah yang panjang dan alurnya mengalir begitu jelas. Peristiwanya gambling yang menceritakan tentang bapak kita Ismail bin Khalilullah Ibrahim alaihissalam dan tentang ibu kita Hajar Ummu Ismail. Semua orang Arab adalah keturunan Nabi Ismail. Ada yang menyatakan bahwa sebagian orang Arab berasal dari asal-usul Arab kuno yang bukan anak keturunan Nabi Ismail. Ibu kita Hajar adalah wanita Mesir yang dihadiahkan oleh penguasa zalim Mesir kepada Siti Sarah. Manakala Nabi Ibrahim belum kunjung dikaruniai anak dari istrinya Siti Sarah, maka Siti Sarah memberikan hamba sahayanya kepada Nabi Ibrahim untuk dinikahi dengan harapan bahwa darinya Allah akan memberikan anak. Tak lama kemudian Siti Hajar pun hamil dan melahirkan Nabi Ismail di muka bumi yang penuh berkah Palestina. Rasulullah SAW menceritakan kisah Hajar kepada kita, apa yang terjadi antara dia dengan Siti Sarah dan bagaimana Allah memerintahkan Nabi Ibrahim agar pindah bersama Siti Hajar dan Nabi Ismail di belahan bumi termulia Mekah. Rasulullah SAW menjelaskan kondisi tempat di mana Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail berdiam. Beliau menjelaskan kepada kita tentang Nabi Ibrahim yang meninggalkan keduanya di tempat yang sepi, tanpa makanan, minuman, dan penduduk. Beliau juga menjelaskan apa yang terjadi dengan Siti Hajar dan Nabi Ismail sepeninggal Nabi Ibrahim sampai akhirnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Baitullah Al-Haram sebagai rumah pertama yang diletakkan untuk manusia. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Sa'id bin Jubair yang berkata bahwa Ibnu Abbas berkata, wanita pertama yang membuat ikat pinggang adalah ibu Ismail. Hal itu ia lakukan agar dapat menutupi jejak kakinya dari Siti Sarah. Kemudian Nabi Ibrahim membawa istrinya dan putranya Nabi Ismail yang masih disusuinya hingga akhirnya Nabi Ibrahim menempatkan keduanya di dekat Baitullah di sisi sebuah pohon di atas sumur Zamzam di bagian atas Masjidil Haram. Pada saat itu Mekah tidak berpenghuni seorang pun dan tidak ada air. Beliau meninggalkan keduanya juga meletakkan sebuah kantong berisi kurma dan kantong kulit berisi air. Ketika Nabi Ibrahim melangkah pergi, Siti Hajar menyusulnya seraya bertanya, "Wahai Ibrahim, kemana engkau akan pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang manusia pun dan tidak ada sesuatu pun?" Siti Hajar terus-menerus menanyakan hal itu dan Nabi Ibrahim tidak menoleh kepadanya. Maka Siti Hajar bertanya kembali, "Apakah Allah menyuruhmu melakukan ini?" Nabi Ibrahim menjawab, "Ya." Hajar pun berucap, "Kalau memang demikian, dia tidak akan mengabaikan kami." Selanjutnya Hajar kembali. Nabi Ibrahim terus berjalan hingga ketika sampai di sebuah bukit di mana mereka tidak melihatnya. Beliau menghadapkan wajahnya ke Baitullah lalu berdoa dengan beberapa kalimat seraya mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berikanlah rezeki kepada mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Quran Surat Ibrahim ayat 37. Siti Hajar menyusui Nabi Ismail dan meminum dari air yang berada di dalam kantong kulit. Air sudah habis, ia merasa kehausan. Demikian pula putranya yang merengek-rengek kehausan. Ia pun pergi karena tidak tega melihatnya, hingga ia menemukan Safa, gunung yang paling dekat dengannya. Maka ia berdiri di atasnya, menghadap ke lembah sambil melihat-lihat adakah seseorang. Tetapi dia tidak melihat seorang pun. Setelah turun dari sofa, ia sampai ke lembah. Ia mengangkat ujung bajunya dan berusaha keras seperti orang yang berjuang mati-matian hingga berhasil melewati lembah. Lalu dia mendatangi marwah, berdiri di atasnya sembari melihat apakah ada seseorang yang dapat dilihatnya. Tetapi dia tetap tidak melihat seorang pun.
Dia melakukan hal itu sebanyak 7 kali. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, karena hal itulah orang-orang melakukan sa'i di antara keduanya. Ketika mendekati Marwah, ia mendengar sebuah suara. Ia pun berkata kepada dirinya, diam. Kemudian ia berusaha mendengar lagi hingga ia pun mendengarnya. Lalu ia berkata, engkau telah mendengarkan? Adakah engkau dapat menolong? Tiba-tiba ia mendapatkan malaikat di tempat sumber air Zam-Zam. Kemudian malaikat itu menggali tanah dengan tumitnya, dalam riwayat lain dengan sayapnya, hingga muncullah air. Ia memendung air dengan tangannya. Ia menciduk dan memasukkan air itu ke kantongnya. Air itu terus mengalir deras setelah ia menciduknya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Ibu Ismail jika saja ia membiarkan Zam-Zam, atau beliau bersabda, seandainya ia tidak menciduk airnya, niscaya Zam-Zam menjadi mata air yang mengalir. Lebih lanjut, Ibnu Abbas mengatakan bahwa kemudian ia meminum air itu dan menyusui anaknya. Lalu malaikat berkata kepadanya, janganlah engkau khawatir akan disia-siakan, karena di sini terdapat sebuah rumah Allah yang akan dibangun oleh anak ini dan bapaknya, dan sesungguhnya Allah tidak akan menelantarkan penduduknya. Posisi rumah Allah itu terletak lebih tinggi dari permukaan bumi, seperti sebuah anak bukit yang diterpa banjir sehingga mengkikis bagian kiri dan kanannya. Kondisi Ibu Ismail terus seperti itu sampai sekelompok Bani Jurhum atau sebuah keluarga dari kalangan Bani Jurhum melewati mereka. Kemudian mereka mendiami daerah Mekah yang paling bawah. Mereka melihat seekor burung berputar di angkasa. Mereka berkata, burung itu pasti sedang mengitari air. Kita mengenal bahwa di lembah ini tidak ada air. Mereka pun mengutus 1 atau 2 orang. Ternyata utusan itu menemukan air. Lalu mereka kembali dan memberitahukan perihal itu. Maka mereka pun datang. Ibnu Abbas selanjutnya menceritakan Ibu Ismail ketika itu masih berada di sumber air tersebut. Maka mereka pun bertanya kepadanya, apakah engkau mengizinkan kami untuk singgah di sini? Ya, tetapi kalian tidak berhak atas air ini, jawab Ibu Ismail. Mereka pun menyahut, baiklah. Kemudian lanjut Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW pun bersabda, maka Ibu Ismail menerima hal itu karena ia memerlukan teman. Mereka pun singgah di sana dan mengirim utusan kepada keluarga mereka agar ikut datang dan menetap di sana bersama mereka, hingga berdirilah beberapa rumah. Akhirnya sang bayi Ismail pun tumbuh besar dan belajar bahasa Arab dari mereka, serta menjadi yang paling dihargai dan dikagumi ketika menginjak usia remaja. Setelah dewasa, mereka menikahkannya dengan seorang wanita dari kalangan mereka. Setelah itu Ibu Ismail meninggal dunia. Setelah Nabi Ismail menikah, Nabi Ibrahim datang untuk mencari yang dulu ditinggalkannya. Akan tetapi ia tidak menemukan Nabi Ismail di sana. Lalu Nabi Ibrahim menanyakan keberadaan Nabi Ismail kepada istrinya. Istri Nabi Ismail menjawab, ia sedang pergi mencari nafkah untuk kami. Kemudian Nabi Ibrahim menanyakan perihal kehidupan dan keadaan mereka. Maka istrinya menjawab, kami berada dalam kondisi yang buruk. Kami hidup dalam kesusahan dan kesulitan. Ia mengeluh kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam pun berpesan, jika suamimu datang, sampaikan salamku kepadanya dan katakan kepadanya agar mengubah palang pintunya. Ketika Nabi Ismail datang, seolah-olah ia merasakan sesuatu. Kemudian ia bertanya, apakah ada orang yang datang mengunjungimu? Ya, kami didatangi seorang yang sudah tua. Lalu ia menanyakan kepada kami mengenai dirimu, dan aku memberitahukannya. Setelah itu ia pun menanyakan ihwal kehidupan kita di sini. Maka aku pun menjawab bahwa kita hidup dalam kesulitan dan kesusahan. Jawab istrinya, apakah ia berpesan sesuatu kepadamu? Tanya Nabi Ismail. Istrinya pun menjawab, ia menitipkan salam kepadamu untuk aku sampaikan kepadamu dan menyuruhmu agar mengubah palang pintu rumahmu. Nabi Ismail pun berujar, ia adalah ayahku.
ia menyuruhku untuk menceraikanmu. Karenanya kembalilah engkau kepada keluargamu. Maka Nabi Ismail menceraikannya, lalu mengawini wanita lain dari Bani Jurhum. Nabi Ibrahim tidak mengunjungi mereka selama beberapa waktu. Setelah itu Nabi Ibrahim mendatanginya, namun ia tidak juga mendapatinya. Kemudian ia menemui istrinya dan menanyakan perihal keadaan Nabi Ismail. Maka istrinya menjawab, ia sedang pergi mencari nafkah untuk kami. Bagaimana keadaan dan kehidupan kalian? Tanya Nabi Ibrahim. Istri Ismail menjawab, kami baik-baik saja dan berkecukupan, seraya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, apa yang kalian makan? Istri Nabi Ismail menjawab, kami memakan daging. Apa yang kalian minum? Lanjut Nabi Ibrahim. Istri Nabi Ismail menjawab, air. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, berkahilah mereka pada daging dan air. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW bersabda, pada saat itu mereka belum mempunyai makanan berupa biji-bijian. Seandainya mereka memilikinya, niscaya Nabi Ibrahim akan mendoakannya supaya mereka diberi berkah pada biji-bijian itu. Lebih lanjut, Ibnu Abbas berkata, di luar Makkah, kedua jenis ini, daging dan air, bisa didapat dengan mudah. Hanya saja keduanya tidak cocok sebagai makanan pokok. Nabi Ibrahim berpesan, jika suamimu datang, sampaikanlah salamku kepadanya dan suruh ia untuk memperkokoh palang pintunya. Ketika datang Nabi Ismail bertanya, apakah ada orang yang datang mengunjungimu? Istrinya menjawab, ya, ada orang tua yang berpenampilan sangat bagus, seraya memuji Nabi Ibrahim, dan ia menanyakan kepadaku perihal dirimu, lalu kuberitahukan. Setelah itu ia menanyakan perihal kehidupan kita, maka aku menjawab bahwa kita baik-baik saja. Apakah ia berpesan sesuatu hal kepadamu? Tanya Nabi Ismail. Istrinya menjawab, ya, ia menyampaikan salam kepadamu dan menyuruhmu agar memperkokoh palang pintumu. Lalu Nabi Ismail berkata, ia adalah ayahku, engkaulah palang pintu yang dimaksud. Ia menyuruhku untuk tetap hidup rukun bersamamu. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan mereka selama beberapa waktu. Setelah itu ia datang kembali, dan ketika itu Nabi Ismail tengah meraut anak panah di bawah pohon besar dekat sumur Zam-Zam. Ketika melihatnya, Nabi Ismail bangkit. Keduanya melakukan apa yang biasa dilakukan oleh anak dengan ayahnya dan ayah dengan anaknya jika bertemu. Nabi Ibrahim berkata, wahai Ismail, sesungguhnya Allah memerintahkan sesuatu kepadaku. Laksanakanlah apa yang telah diperintahkan Tuhanmu itu, sahut Ismail. Nabi Ibrahim pun bertanya, apakah engkau akan membantuku? Aku pasti akan membantumu, jawab Nabi Ismail. Nabi Ibrahim bertutur, sesungguhnya Allah menyuruhku untuk membangun sebuah rumah di sini, seraya menunjuk ke anak bukit kecil yang letaknya lebih tinggi dari sekelilingnya. Ibnu Abbas pun melanjutkan ceritanya bahwa pada saat itulah keduanya meninggikan pondasi Baitullah. Nabi Ismail mengangkat batu, sedangkan Nabi Ibrahim memasangnya. Ketika bangunan itu sudah tinggi, dia meletakkan sebongkah batu untuk dijadikan pijakannya. Nabi Ibrahim berdiri di atasnya sambil memasang batu, sementara Nabi Ismail menyodorkan batu-batu kepadanya. Keduanya pun berdoa, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amal kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Ibnu Abbas meneruskan bahwa keduanya terus membangun hingga menyelesaikan seluruh bangunan Baitullah. Keduanya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 127. Pelajaran yang dapat kita ambil, yang pertama, kisah ini mengandung banyak informasi dan fakta yang tidak mungkin kita ketahui seandainya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberitahukannya kepada kita. Informasi-informasi berharga tentang nenek moyang yang mulia, tentang tumbuhnya kota suci, tentang pembangunan Baitullah dan lain sebagainya. Pelajaran yang kedua, ketaatan Nabi Ibrahim kepada perintah Allah agar membawa istri dan anaknya ke tempat itu walaupun perkaranya sedemikian sulit atas dirinya. Seorang hamba bisa jadi membenci sesuatu sementara kebaikan tersimpan di dalamnya, dan dia bisa jadi menyukai sesuatu padahal itu buruk baginya. Pelajaran yang ketiga, Allah menjaga dan melindungi para walinya sebagaimana dia telah menjaga Siti Hajar dan Nabi Ismail manakala Nabi Ibrahim meninggalkannya di tempat itu. Pelajaran yang keempat, berserah diri kepada perintah Allah tidak menafikan usaha seorang hamba dalam perkara yang mengandung kebaikannya. Siti Hajar mencari sesuatu yang bisa menjaga kelangsungan hidupnya dan hidup putranya walaupun dia berserah diri kepada perintah Allah. Pelajaran yang kelima, bakti Nabi Ismail kepada bapaknya. Dia taat kepada ayahnya untuk menceraikan istri pertamanya dan menahan istri keduanya. Jika ayah yang meminta mentalak istri dengan pertimbangan-pertimbangan Islamiah seperti Nabi Ibrahim, maka anak tidak boleh menolak. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua mati dalam keadaan membawa iman dan Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kesalahan dari pengucapan bahasa, nama, tempat dan lain-lainnya. Kebenaran hanya milik Allah semata dan kesalahan adalah milik kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe.